Ya, pemirsa, kasus tuduhan ijazah palsu dari Presiden ke-7 Joko Widodo ini masih terus bergulir. Polda Metro Jaya sudah memintai 50 keterangan saksi dan terbaru pemirsa, pihak Roy Suryo CS ini menolak undangan klarifikasi dari PMJ atas laporan yang dibuat oleh relawan Jokowi karena dianggap tidak memiliki legal standing. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama kami tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Mas Adi Darmawan, Sekjen dari Peradi Bersatu. Selamat malam Mas Adi, apa kabar? Sehat? Terima kasih sudah hadir lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat kan? Sehat. Siap, ya, siap, baik, dan juga bergabung bersama kita Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana dari Tarumanegara. Mas Heri, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, masih harus sehat untuk terus membahas Insya Allah. yang masih panjang kayaknya. Amin. Mas Heri. Oke, dan juga bergabung bersama kita ada Bang Juju Purwantoro, tim hukum dari TPUA. Selamat malam Bang Juju, apa kabar? Sehat? Terima kasih juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Mas Ade dianggap tidak memiliki legal standing, gimana? Legal standing apa nih? Kan pertanyaannya gitu, legal standingnya yang apa nih? Yang bagaimana? Saya nggak ngerti. Legal standing itu nggak ada yang mana? Nggak ada urusannya sama Pak Jokowi, tidak memiliki hubungan keluarga, kemudian saudara, atau seperti apa? Oh gitu. Advokat ini gini, advokat public defender ini kan penegak hukum. Itu yang pertama. Terus yang kita laporkan ini kan, saya rasa pengacara Pak Roy ngerti lah delik aduan, delik murni seperti apa, ya kan? Yang kita laporkan ini 160, nanti bisa dijelaskan sama ahli. 160, 28 ayat 2, kemudian 45A. Apakah itu delik aduan atau delik murni? Itu dulu. Kalau delik murni, siapapun bisa melapor. Bahkan juga bisa ngelaporin kalau merasa bahwa ada tindak pidana. Itu sah-sah saja. Jadi tidak penting ada legal standing sebagai keluarga, saudara, atau legal gimana? standingnya yang mana? Surat kuasa. Ya surat kuasa nanyain sama pengacara Jokowi, jangan nama kami. Oke, baik. Legal standing yang dimaksud yang mana sih Bang Juju? Iya, artinya persoalan kalau kaitannya dengan ijazah yang kita persoalkan ijazah Pak diduga Jokowi. Ijazah palsu Jokowi itu kan menyangkut pribadi seorang Joko Widodo, ya toh. Jadi artinya para pihak yang para pihak melaporkan itu tadi, ya ada yang di Jakarta Barat, ada di Jakarta Selatan, yang dijadikan satu ini, ada di Polda, dijadikan satu tadi kan. Ya. Sebetulnya pengertiannya adalah urusannya apa mereka itu, tidak ada legal standingnya, gitu loh. Ya, jadi ini urusan delik aduan, gitu loh. Masalah ijazahnya Jokowi nggak ada hubungannya apa-apa. Delik aduan. Delik aduan untuk pencemaran. Ini kan framing. Jadi diarahkan tuh Mbak Ken. Gini, nanti ahli bisa jelaskan. Saya bagus nanya sama ahli. Jadi diarahkan tuh, pengacara itu punya teknik masing-masing. Bagaimana mengarahkan sesuatu menuju ke pasal yang diinginkannya. Itu kan maunya pengacara Roy Suryo, CS. Kalau maunya Mas Ade dan teman-teman? Kalau maunya kita 160, 28 ayat 2. Kenapa? Sudah ada jurisprudensinya. Kemarin waktu aku datang sini aku jelasin bahwa Bambang Tri itu sudah diputus Mbak Ken. Diputus 4 tahun. Pasalnya itu 28 ayat 2. Pelapornya juga bukan Jokowi. Gitu loh. Jadi jangan mengada-ngada lah. Artinya gini. Mari kita memberikan pembelajaran pada masyarakat Indonesia ya, bahwa setiap pelanggaran hukum yang memang nyata, jangan dibiarkan, laporkan. Baik. Bang Juju dianggap mengada-ngada sama Mas Adi dan teman-teman? Ya itu boleh saja, tapi faktanya ya, apa yang dilaporkan teman-teman itu ya, tentang ijazah Jokowi tadi ya, itu kaitannya menimbulkan suatu akibat hukum tidak? Terhadap persoalan ijazah palsu Jokowi ini. Tidak ada akibat hukum, ada misalnya keributan, terjadi ya katakanlah bentuk-bentukan di masyarakat secara faktual ya, bukan secara ITE, bukan secara di undang-undang ITE. Itu tidak pernah terjadi apa-apa sebetulnya. Jadi wajar-wajar dan ini menyangkut personal Jokowi sebetulnya. Bahwa beliau itu tidak mempunyai ijazah asli. Baik. Itu. Mas Heri, sebentar. Sekarang giliran Mas Heri yang menjelaskan juga ke publik sebagai suatu pendidikan hukum juga, Mas Heri. Siapa sih sebetulnya yang boleh melaporkan? Apa itu legal standing? Bagaimana kekuatan dari masing-masing pihak untuk menghadiri undangan klarifikasi dalam proses pengusutan kasus ini? Sebelumnya saya menjawab dan mengomentari lah. Saya jadi tahu mengapa saya duduknya di sini. Memang tidak akan pernah berubah, Mas. Lalu lintasnya aman.
Mbak Ken begini, saya nanggapin yang masalah legal standing ya. Dalam konteks legal standing memang menjadi penting subjek hukum mana yang kemudian bisa mengajukan pelaporan gitu ya. Karena dalam hukum pidana sendiri itu dikenal ada delik aduan, kelah delik, ada bicara tentang delik biasa. Nah kalau alas hak dari delik aduan ini adalah orang yang menjadi korban langsung dalam satu tindak pidana. Dalam kasus ini berarti? Dalam kasus ini dalam konteks bahwa kalau ditarik adalah nama baik. Kalau nama baik kan berarti melekat pada pribadi seseorang. Berarti Pak Jokowi. Pak Jokowi begitu untuk melaporkan hal tersebut. Dan gitu sudah berlangsung di Polda Metro Jaya. Tapi ketika ini jadi berkembang, ya kan, perkara ini berkembang, kemudian ada anasir pandangan yang tidak fokus pada kasus awal tentang skripsinya Pak Jokowi atau ijazahnya Pak Jokowi, ini kan jadi berkembang jadi kemana-mana, bisa ditarik ke pasal-pasal yang lain. Berasal dari sumbernya kasusnya Pak Jokowi yang di awal masalah ijazah tadi. Nah ini yang harusnya ada kehati-hatian dan profesionalisme dari penyidik untuk memilah-milih. Ini kaitannya langsung dengan perkara, sedangkan perkara yang awal aja belum clean and clear selesai. Jadi saran saya malah selesaikan dulu sumber utamanya tadi. Ketok palu dulu kalau ini sudah clear bahwa ini dipastikan adalah sah ijazahnya Pak Jokowi asli. Jadi yang kemarin berlangsung di Barreskrim Polri itu Mas Heri? Ya, baru kemudian bisa berurutan, urut kacang lah. Baru proses yang berikut-berikutnya itu ditindaklanjuti. Menurut hemat saya begitu ya, dalam kacamata kita melihat perkara hukum ini selesai secara tertib ya administrasi. Kemudian berkaitan dengan undangan klarifikasi, Mbak, itu kan kita akan kembali pada pedoman di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 112, 227 KUHP, yang memang bahasanya di sana adalah dikenal surat pemanggilan. Jadi surat panggilan itu ada sekian lah, ada 1, 2 dan bisa terakhir kalau tidak hadir upaya paksa dilakukan ya, karena memang penyidik punya kewenangan undang-undang di sana. Nah persoalannya kalau istilahnya undangan klarifikasi, nah memang dalam hasanah hukum acara pidana tidak ditemukan misalnya istilah itu. Sama seperti istilah terlapor ya. Terlapor itu istilahnya nggak ada dalam hukum acara pidana. Yang ada adalah surat laporan. Nggak, kalau kita bicara pelaporan itu laporan saja. Laporan adalah titik-titik-titik gitu ya penjelasannya. Tapi kalau bicara terlapor nggak ada. Tapi dalam hasanah berpraktik itu dikenal pelapor, terlapor begitu. Nah ini bagaimana kemudian menarik bahasa yang tidak ada dalam rumusan KUHP tadi, kemudian terjadi dalam ranah praktik, diselenggarakan, dijalankan, dimaknai sebagai sama ketaatan kita terhadap hal tersebut. Nah masalahnya kemudian akhirnya ini jadi polemik di praktiknya. Ada orang yang kemudian kalau dia punya pendapat hukum sama karena punya kepentingan hukum yang didukung oleh konteks tadi, maka tentu dia akan mengatakan itu benar gitu kan. Tapi ketika tidak pasti di against. Nah, sehingga kalau saya melihatnya begini, pandangan kita terhadap konteks undangan klarifikasi ini tentunya kalau kita yang menghadapi tadi akan melihat ada konsekuensi hukumnya tidak sih. Kemudian impact-nya apa terhadap hal itu. Pastinya ada kalkulasi ya Mbak Ken ya, dengan menghadiri atau tidak menghadiri undangan klarifikasi. Baik Mas Heri. Sampai di situ dulu karena masih cukup panjang nih nanti penjelasannya. Nah Mas Ade kembali lagi ke legal standing. Tadi kalau dijelaskan sudah dijawab juga oleh Bang Juju. Ini delik aduan. Kalau delik aduan menurut Mas Heri penjelasannya tadi Pak Jokowi sebetulnya yang terdampak langsung. Saya sampaikan Mbak Ken dan teman-teman di seluruh Indonesia ya pemeriksa bahwa ada 2 perkara. 1 ijazah palsu, pencemaran ijazah palsu dulu nih aku cerita lagi deh kembali. 1 ijazah palsu yang dilaporkan TPUA. TPUA melaporkan ke Barreskrim. Kalau bertanya legal standingnya juga mana? Fair nggak? Fair nggak? Enggak fair. Loh, kok namanya pelaporan masyarakat luas melaporkan siapa saja. Dijawab. Sudah dijawab kan? Udah kan? Selesai. Ya kan, kalau tidak fair tadi. Iya kan, ntar dulu Bang. Aku mau jelasin dulu. Gitu loh. Yang 1 TPUA bisa melaporkan. Emang TPUA dirugiin apa? Kalau saya juga mau ngomong gitu. Ini pengacara, Mbak. Bagaimana dia menyikapi suatu perkara. Ya kan, kita juga tahu, mengerti betul. Bukan nggak ngerti betul. Ada yang namanya delik aduan, ada delik murni. Apanya yang legal standing?
Kalau memang mau ditolak, ditolak laporannya. Ini kita negara hukum kok. Ini diterima oleh Polda Metro Jaya, diproses juga. Diproses gitu. dan dipanggil. Pertanyaannya, cacat hukum nggak itu? Itu dulu dong. Kita jangan gini, jangan narasi. Kalau mau membela silakan, tidak apa-apa. Kita ketemu di pengadilan, kita fight. Sediakan ring tinjunya, kita fight. Kalau memang ini tidak memenuhi unsur, bebas toh. Susahnya apa? Kan gitu. Baik. Kalau enggak, kita ketemu bos. Baik. Bang Juju, siapa ini saja kan boleh melaporkan kok, diterima juga laporannya. Penghasutannya. Bukan ijazahnya nih. Kalau ijazah, Jokowi. Bapak Jokowi, sorry. Bapak Jokowi yang bisa melaporkan. Tetapi kalau ini, 160 kok. 28 ayat 2 kok. Beda bos, beda konteks. Ada tadi, saya ketanggapi ya, sedikit lagi, Mbak Ken. Sedikit lagi yang terakhir ya, ini karena sudah sedikit lagi yang pertama dikit tadi. Lagi. Harus ada impact, harus ada dampak. Ya, dampaknya ada ke para relawan Jokowi yang melaporkan, Mas Bukan, Adi. dampaknya apa? Persoalan ini, ya. Yang pertama, penggerudukan rumah Jokowi. Itu bukan dampak. Lalu? Ya. Yang kedua, pembakaran foto Roy Suryo dan kawan-kawan Malang Raya. Bukan dampak. Ini ada pro kontra. Ini dampak nyata. Baik. Bang Juju, gimana menanggapi hal ini? Ya, artinya persoalan dampak tadi katakan seperti itu. Mungkin ada yang kecil-kecil contohnya seperti itu ya. Tapi tidak berarti substansialnya. Yang ini persoalan utamanya adalah persoalan yang diduga ijazahnya Jokowi itu palsu. Itu sebetulnya. Cuman ini melebar kemana-mana. Ya, kayak relawan sebut gitu, relawan Jokowi melaporkan mana-mana. Dari praktek saya selama ini, kalau relawannya penguasa ya, itu cepat sekali Polri menanggapi, Mbak. Tapi kalau dari pihak kami, TPU itu melaporkan sudah 4 bulan lebih, Mas. 4 bulan lebih. Ini fakta. Ini fakta. Bang sudah dilakukan SP2. Dan udah gitu dengan adanya penjelasan dari Barreskrim itu, kemudian case close katanya. Ditutup case. Kan bagaimana? Sekarang dipanggil lagi dengan klarifikasi. Jadi yang diminta Roy Suryo CS clear dulu yang urusan ijazah palsu gitu ya Bang Juju? Iya. Nah, itu ditutup sama Barreskrim ya, penyelidikannya seperti itu. Yang diminta clear dulu lah yang ijazah palsunya gitu kan. Sementara dipanggil lagi kita katanya klarifikasi. Dan klarifikasi itu yang diundang hanya seorang Egy Sujana yang sedang sakit itu, Mbak. Udah berkali-kali kita informasikan. Ada juga orang awam mengatakan bahwa padahal yang diharapkan Roy Suryo CS juga dipanggil pada saat klarifikasi di Barreskrim begitu. Saya menghargai pendapat Kapolri ya untuk diadakan gelar perkara terbuka itu, semua pihak diundang. Ya lakukan itu saja dulu, termasuk dari pihak kami. Ahli-ahli pihak kami diundang juga, Roy Suryo, Respons Nipa diundang juga. Seperti itu. Dan ini kan belum, Mas. Baru Egy Sujana pribadi seorang. Jadi merasa ada tebang pilih ya Bang Juju ya dalam penanganan pelaporan begitu dari di pihak kepolisian gitu. Saya nggak sepakat. Gimana Mas Adi nggak sepakatnya di poin yang mana Mas Adi? Gini loh, saya jelaskan lagi ya. Ini pelan-pelan ya. Jadi saya kadang-kadang kalau ketemu dimanapun kalau udah berdebat malas sudah. Ini saya jelasin pelan-pelan. Di dalam gelar perkara khusus yang diatur Kapolri itu, ya ada tata caranya, Mbak. Saya ini sering gelar perkara. Banyak saya selesaikan melalui gelar perkara juga. Walaupun itu bukan kepastian hukum ya, kepastian hukum itu ada di pengadilan. Tetapi ada rekomendasi nanti yang lahir di situ. Jadi gini, Mbak, saya pelapor Dumas. Ada terlapor Dumas namanya. Yang tadinya saya ada pelapor Dumas ini di Wasidik, itu sebagai pelapor Dumas dia harus mengikuti tata tertib yang dilakukan oleh Barreskrim Biro Wasidik. Pelapor Dumas, terlapor Dumas akan bertemu. Nah, alangkah lucunya kalau protap ini sudah ada di Mabes Polri, terus tiba kucul-kucul karena TPUA ini mau gelar perkara. Tiba-tiba memasukkan protap baru, keinginan dia. Apa contohnya? Masukkan Roy Suryo sebagai ahli. Tidak bisa, Mbak. Di dalam protapnya tidak boleh saling sanggah. Sebentar, pelapor Dumas, terlapor Dumas itu tidak boleh saling sanggah. Atau saling adu bukti di situ, tidak. Dia hanya menjelaskan powerpoint, gulkoma, ini konstruksi hukumnya, ini. Ahlinya udah ada, karena semua sudah ada. Propam.
Irwasum, Divkum, baik, semua ada ahli, dan ahlinya juga pengajar polisi yang notabene bilang sebentar, saya bagi durasinya sama supaya adil semuanya. Saya menjelaskan pelan-pelan. Sebentar, Mas Adi ditahan dulu. Mas Adi ditahan dulu. Kalau tidak ada yang menahan diri, saya tidak akan lanjutkan dialog ini ya. Gantian Mas Adi, sebentar. Mas Adi bergantian ditahan dulu. Bang Juju silakan. Iya, artinya per Kapolri itu, Kapolri sendiri menyatakan silakan gelar perkara terbuka. Gelar perkara itu tidak seperti yang dia sebutkan seperti itu, dia jelaskan seperti itu dari pihak Polri begini. Dari pihak kami yang sebagai penggugat juga begitu. Diberikan kesempatan juga, ada ahli kami, ada akademisi kami. Udah pernah gelar perkara nggak? Oke, sebentar Mas Adi. Itu. Ini kan pribadi, antum nggak boleh nanya begitu sama saya. Misal pribadi, saya lebih tua jauh dari antum, nggak usah nanya begitu. Lebih tua kan, tapi kalau kita tidak bisa terima, nggak bisa. Sebentar, kita akan tahan dulu dialognya karena kalau saling berdebat kita justru tidak tangkap poinnya ya. Nanti masing-masing punya poin dan waktu yang sama untuk mengungkapkan apa yang kemudian menjadi pernyataannya, tapi usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda.